Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil pengamatan kuliah lapang di hutan mangrove. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama-tama, saya Rindiantika. Saya Muhammad Alfian Farham. Saya Rikna Fiani. Saya Rina Fitra. Dan satu rekan kami lagi yang sedang sakit tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita pada ke penjelasannya. Terima kasih. Kalau yang ini kan dibuatnya memang sudah ada secara alami. Jadi kalau yang dibuat itu di perluasan sana. Cuma ini dikeluarkan keputusan atau peraturannya bahwa ini jadi kawasan konservasi itu sejak 2003. Fungsi dan peran dari hutan mangrove itu sebenarnya sangat banyak ya, di mana salah satunya itu untuk mencegah terjadinya abrasi, terus sebagai tempat bertelur atau pemijahan kepiting dan ikan-ikan, terus manfaatnya yang lain itu sebagai pemecah gelombang atau pemecah ombak. Jenis flora yang pertama yaitu ada api-api Avicennia alba. Memiliki akar berbentuk serupa seperti paku panjang dengan bentuk rapat yang naik ke atas permukaan lumpur dengan pangkal batang yang berada di kelilingnya. Daunnya memiliki permukaan yang halus, bagian atas hijau mengkilat, bawahnya kerucut. Unit dan letaknya itu sederhana dan berlawanan, bentuknya lancet atau seperti daun akasia, kadang juga elips. Lalu ujungnya meruncing, memiliki ukuran 16 x 5 cm. Lalu buahnya itu seperti kerucut cabai atau mente, berwarna hijau muda kekuningan, ukuran 4 x 2 cm. Lalu manfaat dari jenis ini yaitu dapat menjadi kayu bakar dan bahan bangunan bermutu rendah. Getahnya dapat digunakan untuk mencegah kehamilan. Lalu buah ini juga dapat dimakan. Bakau Rhizopora apiculata memiliki akar tunjang, bentuk daun penumpu meruncing, buah kasar berbentuk bulat memanjang hingga seperti buah pir berwarna coklat, panjangnya dari 2 sampai 3 cm, berisi 1 biji fertil, Hipocotyl cylindris, berbintil, berwarna hijau jingga, leher kotilodon berwarna merah jika sudah matang, ukuran hipokotil panjang 18-38 cm dan diameter 1-2 cm. Manfaat dari bakau Rhizopora apiculata: kayu dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Kayu bisa digunakan menjadi kayu bakar dan arang. Kulit kayu berisi hingga 30% tanin. Cabang akar dapat digunakan sebagai jangkar dengan diberati batu. Nah, yang berikut adalah jenis flora bius atau Cynamomurgeria parviflora. Akarnya itu berbentuk akar. Daunnya itu terdapat bercak hitam di bagian bawah daun dan berubah menjadi hijau kekuningan ketika usianya bertambah. Untuk bentuknya itu elips, nah ujungnya itu meruncing. Untuk buahnya melingkar spiral, panjangnya 2 cm. Hipocotyl cylindris agak melengkung, permukaannya halus, warnanya hijau kekuningan. Ukuran hipokotilnya panjangnya 8 hingga 15 cm dan diameternya 0,5 sampai 1 cm. Nah, manfaatnya itu kayu bakar, tiang dan arang. Buahnya digunakan untuk mengobati penyakit herpes. Akar serta daunnya digunakan untuk mengatasi kulit terbakar. Nah, di Sulawesi buahnya dimakan setelah direndam dan dididihkan. Jenis flora keempat yaitu api-api putih Avicennia marina. Nah, jadi tanaman ini memiliki bentuk akar serupa seperti paku panjang dengan bentuk rapat yang naik ke atas permukaan lumpur dengan pangkal batang yang berada di kelilingnya. Nah,
Tanaman ini juga memiliki daun berwarna putih dan memiliki kelenjar garam di bagian bawah permukaan daun. Bagian atas daun berwarna hijau mengkilat. Buahnya memiliki bentuk bulir layaknya buah mangga dengan bagian ujung pada buah panjang serta tumpul dengan ukuran sekitar 1 cm. Nah, manfaat dari jenis flora ini yaitu mangrove memiliki beragam manfaat, mulai dari segi ekologi yang dapat mengurangi kemungkinan abrasi pada pesisir, mengurangi arah angin dari laut, hingga menjadi penghalang utama saat terjadi tsunami. Dari sektor ekonomi, pada tanaman ini, batang merupakan bagian yang sering digunakan, seperti untuk bahan bangunan dan pembuatan arang. Beragam manfaat ekonomi tersebut dapat digunakan secara bijak oleh manusia. Jenis tanaman Rhizopora mucronata, akarnya akar tunjang dan akar udara yang tumbuh dari percabangan bagian bawah. Daunnya daun berkulit, gagang daun berwarna hijau, panjang 2,5-5,5 cm. Pinak daun terletak pada pangkal gagang daun berukuran 5,5-8,5 cm. Unit dan letaknya sederhana dan berlawanan, bentuknya elips melebar hingga bulat memanjang, ujung meruncing, ukuran 11-23 x 5-13 cm. Buahnya berbentuk lonjong atau panjang hingga berbentuk telur berukuran 5-7 cm, berwarna hijau kecoklatan, seringkali kasar di bagian pangkal, berbiji tunggal, hipokotil silindiris, kasar dan berbintil, leher kotilodon kuning ketika matang, ukurannya hipokotil, panjang sekitar 36-70 cm dan diameternya 2-3 cm. Manfaatnya, kayu digunakan sebagai bahan bakar dan arang, tanin dari kulit kayu digunakan untuk pewarnaan, dan kadang-kadang juga digunakan sebagai obat dalam kasus hematuria atau pendarahan pada air seni, dan juga seringkali tanaman ini ditanam di sepanjang tambak untuk melindungi pematangan. Kepiting uca atau disebut juga kepiting fiddler mempunyai 97 spesies yang tersebar di hutan bakau, rawa-rawa, dan juga pantai berpasir atau berlumpur. Mereka sering ditemukan dalam jumlah besar. Kepiting uca juga memiliki perilaku lucu, yaitu makan, bertengkar, dan kimpoi. Semua dilakukan pada waktu yang sama. Kepiting ini termasuk kepiting yang berukuran kecil. Nah, yang berikut itu adalah ikan tempakul. Nah, ikan tempakul atau biasanya kita sebut dengan glodok adalah jenis ikan dari beberapa marga yang termasuk ke dalam anak suku Oxudersinae. Ikan-ikan ini senang melompat-lompat ke daratan, terutama di daerah berlumpur atau berair dangkal di sekitaran hutan bakau atau ketika air surut. Nah, nama-nama lain adalah timpakul, tempakul, gelodok, belodok, beledok atau blodok atau belacak dalam bahasa Melayu, gabus laut, lunjat, dan mudskipper dalam bahasa Inggris. Demikian disebut karena kebiasaannya melompat-lompat di lumpur. Fauna yang ketiga yaitu ada kadal bakau atau nama lainnya Emoia atrocostata. Memiliki tubuh berukuran sedang, pipi dan memanjang, moncongnya agak panjang dan meruncing, matanya besar, lunggang hidung kecil. Warnanya abu-abu atau coklat keabu-abuan dengan bintik terang dan gelap. Kepalanya berwarna lebih pucat, terdapat garis hitam pudar di tiap sisi. Tenggorokannya berwarna kebiruan, perut kehijauan atau kuning jingga. Hewan ini merupakan hewan karnivora. Makanannya terdiri dari krustase kecil, ikan serangga, dan kadal kecil. Hewan ini juga aktif pada waktu siang dan malam hari, pandai berenang dan sering menjelajah zona interdal saat
air surut untuk mencari makan. Yang keempat yaitu bajing kelapa. Bajing kelapa atau Calosiurus notatus merupakan hewan pengerap. Seringkali orang berpendapat bahwa bajing dan tupai adalah spesies yang sama, tapi kenyataannya kedua jenis hewan tersebut berbeda. Bajing kelapa termasuk ordo Rodentia, sedangkan tupai berasal dari ordo Scandentia. Karena corak warnanya mirip dengan habitat yang sama, keduanya sering dianggap sejenis oleh masyarakat. Secara morfologi, panjang tubuhnya sebesar 198 mm dengan panjang ekor 195 mm dan panjang kaki 44 mm. Bajing kelapa memiliki berat sekitar 150 sampai 280 gram. Di tubuhnya terdapat rambut berwarna coklat di bagian punggung dan ekor. Mereka hidup di pohon arboreal, tapi terkadang seringkali turun ke tanah. Satwa yang bersifat arboreal ini ditemukan pada lingkungan yang berbeda, seperti hutan hujan tropis dan hutan mangrove. Bajing kelapa juga menyukai habitat perkebunan. Yang terakhir, bekantan. Bekantan atau Nasalis larvatus atau yang biasa disebut monyet Belanda hidup bebas di dalam hutan mangrove. Monyet ini merupakan spesies primata yang tergolong langka dan endemik dengan habitat terbatas pada hutan bakau. Ciri khasnya berupa hidung panjang dan besar, punggung dan bahunya berwarna coklat kemerahan. Kebanyakan bekantan memakan daun pohon bakau dan pedada. Meski lebih banyak menghabiskan waktu di atas pohon, bekantan juga memiliki kemampuan berenang dan menyelam yang baik.